أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Oke, terima kasih. Untuk yang presentasi bisa langsung memulai presentasinya ya, biar kita tidak terlalu lama dan tidak memakan banyak kuota. Oke, silakan kelompok 1, the sound is yours. Oke, silakan. Oke, teman-teman yang baru masuk mohon dikondisikan audionya biar tidak mengganggu suara. Oke, silakan Mas Wildan dan Mas Khalilur Rahman dimulai. Oke, Mas Wildan, sudah? Iya Pak, halo. Oke, jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen kelas yang beranggotakan Ahmad Wildan dan Mas Khalilur Rahman. Manajemen kelas. Untuk manajemen kelas sendiri terbagi dua. Untuk manajemen kelas. Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan kelas sendiri adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Nah, sebelumnya mengetahui manajemen sama pengelolaan itu beda apa sama gitu kan. Nah, sesuai yang saya baca, buku-buku yang saya baca itu ternyata manajemen sama pengelolaan itu hampir sama. Jadi manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan atau mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas juga dapat dikatakan suatu usaha yang dilakukan oleh sehingga tercapai.
Mohon maaf Pak, tiba-tiba keluar. Bentar. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Jadi manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan atau mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah, selain itu, manajemen kelas juga dapat dikatakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapainya tujuan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar sehingga siswa dalam lingkungan sosial ataupun emosional dan intelektual. Manajemen kelas. Yang pertama, asas apersepsi. Apersepsi adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Apersepsi diharap dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap sesuatu. Yang kedua, asas peragaan. Peragaan merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena sangat menarik bagi siswa, apalagi jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenarnya. Yang ketiga, asas motivasi. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru atau edukator, guru juga bertugas sebagai motivator yang mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kesuksesan tujuan pembelajaran. Yang keempat, asas belajar aktif. Siswa harus didorong untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan guru, baik secara mental maupun fisiknya. Selanjutnya yang kelima, asas kerjasama. Proses belajar mengajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana hidup dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Yang keenam, asas mandiri. Guru sebagai fasilitator harus dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa agar siswa dapat memaknai pembelajaran secara mandiri. Dan selanjutnya yang ketujuh, asas penyesuaian dengan individu siswa. Kemampuan tiap siswa dalam menguasai suatu materi pembelajaran berbeda-beda, sehingga guru dituntut untuk mampu menyesuaikan iklim pembelajaran dengan kecepatan masing-masing anak. Dan selanjutnya yang ke-8, asas korelasi. Asas korelasi adalah pengaitkan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran ataupun dengan pelajaran yang lain. Asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu pokok bahasan lebih bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, asas evaluasi yang teratur. Melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa dalam belajar perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses belajar mengajar berlangsung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Holil. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai presentasi kali ini, yaitu pada poin prinsip-prinsip manajemen kelas. Ada beberapa poin dari prinsip-prinsip manajemen kelas, yaitu diantaranya adalah hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Guru yang hangat
dan akrab pada anak didik, selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya yang akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan untuk munculnya tingkah laku yang menyimpang. Berikutnya yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya mengajar yang dilakukan oleh guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan dan dapat meningkatkan perhatian siswa. Selanjutnya yaitu keluasan. Keluasan pembelajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak ada mengerjakan tugas, dan sebagainya. Selanjutnya, penekanan pada hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Selanjutnya, penanaman disiplin diri. Guru hendaknya menjadi teladan, mengendalikan diri, dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal, bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Yang selanjutnya, stabilitas emosi yang stabil. Guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didiknya. Selanjutnya, optimisme dan percaya diri. Guru harus punya rasa percaya diri yang kuat dalam mengajar. Selanjutnya, kesederhanaan. Dapat dilihat dari penampilan dan pakaian, yaitu harus sesederhana mungkin dan tidak berlebihan. Selanjutnya, adil. Guru harusnya menyamakan peserta didik tanpa membeda-bedakan gender, status ekonomi, kepintaran, dan lain sebagainya. Humoris. Jelas di sini humoris, guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai dan tidak kaku. Untuk selanjutnya, strategi implementasi prinsip-prinsip manajemen kelas. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang sudah kami jelaskan di atas dapat diimplementasikan guru dalam proses belajar mengajar dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu keteladanan, pembiasaan melalui cerita, dan terapan melalui kurikulum. Komponen-komponen keterampilan dalam manajemen kelas. Adapun keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar, yang pertama pada poin A yaitu sikap tanggap, yaitu memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Poin B yaitu membagi perhatian, di antaranya yaitu visual dan verbal. Poin C, pemusatan perhatian kelompok, di antaranya yaitu memberi tanda, bertanggung jawab, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, penguatan, dan kelancaran. Selanjutnya yaitu keterampilan pengembangan kondisi belajar. Di antaranya yaitu poin A, modifikasi tingkah laku. Selanjutnya pendekatan pemecahan masalah kelompok dan menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Adapun faktor yang mempengaruhi
yang memengaruhi manajemen kelas yaitu yang pertama faktor dinamika kelas. Di antaranya yaitu ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang. Untuk selanjutnya yaitu faktor kurikulum. Kurikulum kaitannya dengan manajemen kelas haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikannya yang diselenggarakan secara berencana dan terarah secara terorganisir. Selanjutnya yaitu faktor gedung dan sarana. Perencanaan dalam membangun sebuah gedung sekolah berkenaan dengan jumlah luas setiap ruangan, letak, dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Akan tetapi, karena kurikulum yang selalu dapat berubah, sedang ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruang atau gedung yang tersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Selanjutnya yaitu faktor guru dan peserta didik. Guru bukan hanya berdiri di depan kelas untuk penyampaian atau menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya. Untuk menjadi anggota masyarakat, guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu faktor peserta didik sendiri. Secara umum, faktor murid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, siswa berkaitan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa yang unik menyebabkan siswa berbeda dari berbagai aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Sedangkan faktor ekstern, siswa terkait dengan pengelolaan suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan kelas, dan jumlah siswa di kelas. Selanjutnya yaitu usaha pencegahan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu bersifat pencegahan atau preventif. Dengan jalan menyediakan kondisi, baik fisik maupun kondisi sosio-emosional, sehingga terasa benar oleh siswa rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Bersifat korektif. Tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Tindakan yang bersifat korektif terbagi menjadi dua. Di antaranya yaitu yang pertama, tindakan yang harusnya segera diambil guru pada saat terjadi gangguan. Yang kedua, penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Baik, itulah penyampaian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membuka dua sesi. Untuk sesi yang pertama, saya buka dengan tiga pertanyaan. Dipersilahkan. Oke, silakan satu sesi saja, tidak apa-apa. Satu sesi saja. Setelah itu nanti kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, silakan. Mas Wildan atau Mas Soleh langsung dipimpin ya.
Baik teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang paham, bisa ditanyakan. Sepertinya belum ada, Pak. Sambil menunggu yang bertanya, nanti setelah ini mohon observasi yang kemarin ada yang mempresentasikan ya, mungkin 2 atau 3 orang. Silakan siap-siap, ini saya coba sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau bukti kita itu sebagai seorang sarjana, kan? Kalau kita mau bukti bukti akademis itu, maka teman-teman harus menulis skripsi kan. Nah sekarang bagaimana sih caranya kita menghubungkan apa yang kita kaji itu dengan penelitian, ya kan? Kadang-kadang susahnya di sana kita itu. Nah, coba sebenarnya kalau dibilang susah ya enggak, kalau dibilang enggak juga ya tergantung kita gitu ya. Nah, sekarang coba kita ya. Tadi kan kita membahas tentang manajemen kelas. Nah, kadang kita itu bingung ya. Udah mau selesai PPL segala macam, mau mulai penelitian dari mana itu bingung gitu kan. Karena kenapa? Karena materi-materi yang dibahas di sebelumnya itu buyar semua kan. Nah, sebenarnya begini saja. Kita tinggal masuk ke misalkan masuk ke bentar dulu. Nah, kita masuk ke sini ya. Ini kelihatan ya. Oke, misalkan saya coba nah, ini saya hapus. Nah, kita misalkan ingin melihat dan memperdalam, ya kalau yang paling biasa kita pakai, misal kita pakai Google Scholar saja ya. Atau banyak nanti cara-cara yang lain. Nah, kita tulis Google Scholar seperti ini ya. Nah, saya juga masih pemula dalam hal ini, jadi masih ada beberapa tulisan saya yang memang saya indekkan. Kalau kita mau lihat tulisan kita di sini bisa ya. Jadi saya masih ada beberapa tulisan kemarin yang publis yang belum saya cantumkan. Ini ada beberapa ya. Ada baru beberapa ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari tulisan atau penelitian, karena begini, yang perlu teman-teman pahami, yang tertulis di buku itu sifatnya by definition ya. Jadi prinsip-prinsip umumnya. Kayak manajemen kelas tadi kan. Mesti di manajemen kelas itu kita membahas tentang apa sih pengelolaan kelas ya kan? Apa tenets-nya, apa prinsip-prinsipnya itu, the tenets of classroom management ya. Prinsip-prinsip misalkan pengelolaan kelas atau classroom management, azasnya apa gitu kan. Kemudian apalagi hal-hal yang berkenaan dengan itu. Nah, kalau kita ingin paham ya tentang classroom management atau manajemen pengelolaan kelas itu dalam tataran penelitian, maka kita harus cari jurnal yang berkenaan dengan topik yang kita bahas. Bagaimana caranya? Tinggal kita tentukan variabel yang kita mau lihat. Tadi kan di presentasi Mas Holil dan Mas Wildan ya, itu dia membahas tentang azasnya. Ada yang apresiatif macam-macam itu. Itu bisa kita buat menjadi kata kunci. Coba kita tulis saja sekarang manajemen pengelolaan kelas misalkan. Manajemen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Nah, ada beberapa scholar ya, ada beberapa orang yang sudah meneliti tentang hal ini, ya kan? Kita lihat. Nah, ini kan ada banyak loh. Nah, lihat. Ada banyak guru-guru ataupun dosen-dosen atau para peneliti yang sudah manajemen pengelolaan kelas di era industri 4.0 misalkan. Manajemen pengelolaan kelas di TK. Nah,
ini bisa dilakukan ya oleh adik-adik semuanya, untuk mahasiswa semuanya. Ketika teman-teman mau mencari judul skripsi, Mas Holel misalkan, atau teman-teman yang sudah semester akhir, saya Pak kesusahan nyari judul skripsi. Kesusahannya kenapa? Kesusahan mulai dari mana? Siapa yang salah ya? Salahnya kita kan. Nah, tinggal kita lihat saja, misalkan ini Mbak 2010. Saya maunya yang terbaru Pak penelitiannya. Tinggal lihat saja di sini, ya kan? 2015. Biasanya kan penelitian itu yang dianggap masih relevan untuk dibicarakan itu dari kita ingin menulis itu 5 tahun jaraknya. Sekarang 2021, berarti 5 tahun ke belakang itu baru kita bisa rujuk sebagai sebuah hal yang akan kita bicarakan. Karena kalau misalkan di 2001 kita masih bicara penelitian, misalkan bicara penelitian 10 tahun, 15 tahun sebelumnya, maka itu sudah nggak hangat lagi, nggak relevan lagi, nggak nyambung. Kita mau nulis skripsi tahun 2021. Kita mengangkat masalah berdasarkan tulisan tahun 2002 atau 2001. Sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Hal yang 20 tahun dibicarakan saat ini lebih-lebih ketika COVID kan nggak nyambung toh. Nah, mungkin kalau kita lihat misal ini, coba kita lihat ya. Nah, ini misalkan 2019 masih lah ya. Ini coba kita lihat, tinggal diklik saja ya. Tinggal diklik ya. Nah, diklik begini. Ntar dulu tunggu. Tungguan sinyalnya agak lemot ya. Saya tulis dulu. Bentar. Saya coba ganti yang lain. Misalkan inilah tahun 2018 pengelolaan kelas sebagai determinan terhadap hasil belajar. Nah, pengelolaan kelas sebagai determinan terhadap hasil belajar, gitu kan? Ini kalau kita melihat dari judulnya kan bisa kita lihat apakah dia kualitatif atau kuantitatif penelitian itu. Nah, ini kan. Nah, maka ketika kita mengklik itu, nanti kita akan diarahkan ke jurnal di mana tulisan itu diupload. Ini jurnal pendidikan, manajemen perkantoran, ya kan? Berarti ini manajemen perkantoran ya. Ini jurnalnya ditulis oleh Mbak Resti sama Web Tatang Sontani. Ini abstraknya ya. Nah, nanti tinggal kita klik di sini, kita download, ya kan? Klik di sini, di download, kemudian dilihat, ya. Nah, ini kan pengelolaan kelas. Jadi tadi Mas Holel sama Mas Wildan tentang pengelolaan kelas, hasil belajar. Nah, ini kan pengelolaan kelas sebagai determinan terhadap hasil belajar. Ini mungkin kuantitatif ya. Coba kita lihat dulu, lihat ini kan. Teacher classroom is the one of the student achievement, personally responsible personal student achievement, something finding show that the selection classroom student achievement. Enggak dijelaskan di sini ya, kayaknya kuantitatif ini. Coba saya lihat ya. Bentar. Nah, ini kan. Ini misal nanti bisa menjadi pembelajaran maksudnya. Artinya kita mengkoneksikan apa yang kita baca itu dengan apa namanya? Nah, ini kebuka. Dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, apakah itu memang orang itu adalah murni seorang peneliti gitu kan. Jadi kita biasa dengan lingkungan research itu kan, dengan lingkungan penelitian itu. Sehingga nanti ketika teman-teman selesai kuliah ya, itu tidak selesai semesternya ini masih download ya. Nah, jadi gitu caranya ya. Jadi silahkan masuk ke Google Scholar, tulis saja kata kunci yang mau kita cari, pengelolaan kelas, azas pengelolaan kelas. Nanti akan muncul banyak tulisan seperti yang tadi. Nah, seperti nanti saya kirimkan ini ya. Nah, nanti kemudian itu bisa kita lakukan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap topik yang kita bicarakan. Jadi sebenarnya itu kalau memang kita benar-benar berpikir ya, kita pikir bareng-bareng ya, kita benar dari sekian mata kuliah ya,
dengan topik-topik yang sudah kita bahas di dalam buku, di dalam perkuliahan itu kita harus kritis. Ini kira-kira kalau saya sekarang di pengelolaan kelas, baru satu topik saja itu kan sudah banyak penelitian yang sudah dibahas tentang pengelolaan kelas itu. Ada yang berbicara pengelolaan kelas itu sebagai determinan hasil belajar. Determinan itu artinya penentu. Hubungan pengelolaan kelas, efektivitas pengelolaan kelas terhadap hasil belajar. Berarti kan penelitian korelasi itu. Correlational research, quantitative research. Nah, kalau misalkan saya berubah pertanyaannya, bagaimanakah pengelolaan kelas yang efektif di misalkan SMP Islam Sabilillah Malang? Nah, maka itu akan kualitatif jadinya kan. Kalau kita ingin mencari bagaimanakah pengelolaan kelas yang baik di SMA Islam Sabilillah Malang, maka itu akan kualitatif. Kualitatif itu bisa nanti bentuknya survei, bisa studi kasus, bisa naratif riset dan macam-macam. Tapi kalau hubungan tadi, pengelolaan kelas yang efisien dan efektif sebagai determinan hasil belajar siswa SMP Sabilillah Malang, maka itu akan menjadi correlational research atau quantitative research. Karena ada post-positivistik gitu kan, pendekatan post-positivistik dan macam-macam di dalam penelitian itu. Nah ini caranya biar teman-teman nggak kesusahan. Jadi satu topik yang sudah dipresentasikan, apalagi di beberapa mata kuliah sebelumnya, itu tinggal lihat saja, belajar dan pembelajaran. Pernah nggak terpikir? Dari belajar dan pembelajaran ini sekian banyak kata kunci yang bisa kita buat menjadi sebuah research. Artinya belajar pembelajaran itu bahas tentang apa ya? Oh, metodologi belajar. Metodologi belajar itu banyak sekali. Coba itu cari di penelitian. Berapa? Misalkan contextual based learning, atau sekarang misalkan digital era, learning in digital era. Coba kita contoh pembelajaran digital. Itu berapa orang sudah melakukan penelitian tentang itu? Coba kita lihat ya. Ini kita coba buka, misalkan kita cari Google Scholar. Nanti kita lihat, terus dari sekian banyak itu kira-kira Pak, yang mana yang harus saya cari, ya kan? Loh, yang saya cari itu yang berhubungan dengan parabel yang saya tertarik untuk penelitian. Nah, sebenarnya di sini teman-teman, penelitian itu kayak kita sebenarnya merujuk pakar dalam kitab. Kalau misalkan fikih munakahat, saya misalkan penganut Imam Syafi'i kan, maka pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama setelah Imam Syafi'i atau Syafi'iyah ya, yang merujuk itu, maka itu akan saya ikuti dia. Kalau misalkan jenengan tertarik ke pengelolaan kelas, cari pakar pengelolaan kelas itu siapa tokohnya. Itu nanti dicari di sini, maka tulisannya banyak, gitu kan? Nah, coba kita lihat misalkan pengelolaan kelas di era digital. Pengelolaan kelas di era digital. Di era digital. Ini kan? Lihat banyak sekali. Pengelolaan kelas belajar di era 4.0, penguatan peran guru di era digital melalui program pembelajaran inspiratif. Ini kan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan digital. Kita mampu pakai bahasa Inggris, malah lebih banyak. Mampu pakai bahasa Arab bisa, misalnya digital classroom management. Ya kan? Nah, nanti tinggal variabel yang teman-teman butuhkan, artinya apa banyak saya bingung, ya sampean mau meneliti tentang apa di pengelolaan kelas itu. Nanti variabelnya ditentukan sesuai dengan keadaan lapangan, sesuai dengan keadaan. Ini kan banyak sekali loh. Kalau yang bahasa Inggris banyak, yang bahasa Indonesia juga nggak kalah banyak. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi ayo, ini sudah semester akhir, coba menghubungkan topik-topik yang dibaca itu dengan konteks penelitian yang dilakukan oleh para scholar hari ini. Biar istilahnya itu, karena sekarang itu masanya itu belajar itu bukan lagi what is definition of classroom management. Classroom management menurut Arisma Arikunto adalah bla bla bla. Tetapi mampu nggak teman-teman menjadikan apa yang dibaca itu, yang sudah dirangkum oleh Kang Wildan dan Kang Holel tadi itu coba dilihat di tulisan penelitian akan seperti apa. Nah itu ya, caranya seperti tadi. Dibaca saja, nanti membaca artikel itu apanya Pak yang dicari di sana. Nah itu nanti next meeting akan saya sampaikan.
Nah, ini langkah pertama adalah how do we, ya, seperti yang disampaikan Mas Wildan tadi, itu peran guru itu adalah bagaimana guru ataupun instruktur pembelajar ataupun dosenkah namanya menghubungkan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebelumnya dengan yang baru, yang belum itu. Jadi kita mencoba mengkoneksikan apa yang teman-teman pahami dari buku itu dengan current knowledge. Current itu kan ibaratnya ya hasil penelitian saat ini. Nah, nanti dari apa kira-kira dalam azas, misalnya dalam azas pengelolaan kelas ini yang belum dipahami oleh, yang belum diteliti oleh orang-orang itu apa. Nah, itu nanti yang sampean masuk di sana untuk melakukan penelitian. Nah, tinggal nanti kan penelitian itu tergantung apa yang ingin kita ketahui kan. Kalau saya ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana tentang pengelolaan kelas, maka saya akan mengambil penelitian kualitatif. Kalau saya ingin mengetahui bagaimana sih berpengaruh enggak nih konteks manajemen kelas yang dilakukan oleh para dosen dalam kala pandemi ini terhadap hasil belajar siswa. Nah, kalau ngomong berpengaruh, berapa persen pengaruhnya? Itu kan quantify, kita menghitung persentase. Maka itu quantitative research. Tapi kalau yang dalam, ya kita maka kualitatif research. Nah, itu cara mengkoneksikannya. Bagaimana cara mencari gap-nya? Nah, read ya, baca ikro katanya agama kan, baca artikel itu terus baru bisa ya. Nah, itu tambahan sedikit dari saya, teman-teman semua. Silahkan mungkin 1 atau 2 orang display hasil observasi terkait tugas yang minggu pertama yang saya kasih kemarin. Oke, silahkan. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya, apakah ke saya atau ke Mas Walil dan Mas Wildan terkait dengan topik yang kita bahas, yang dipresentasikan oleh Mas Wildan, atau hal yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin 1 atau 2 orang mempresentasikan hasil observasinya. Yang belum ya, yang belum kemarin ada 3 ya, Mbak Ima, Mbak Anggita, terus sama siapa kemarin satu itu yang cowok saya. Sebentar, tadi sudah masuk Mas Ridwanullah kemarin yang sudah 3 orang. Oke, silakan biar tidak lama. Siapa yang mau mempresentasikan?